Kalau dibilang kamu cukup sibuk dengan pekerjaan, emang sih gitu kamu sibuk. Tapi kamu nggak usah khawatir karena apa yang kamu lakukan itu pondasinya sudah kuat. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya berada di Cafe 80 di Jalan Antasari nomor 80. Ini sisi luarnya nih, kalau kamu masih ngikutin Pick a Card saya beberapa waktu lalu, ini posisinya di outdoor, di smoking area. Dan tetap nggak terlalu panas karena banyak tanamannya, banyak yang ijo-ijo. Kita cari space. Nah, ini juga lucu nih dindingnya. Terus ada ayunan. Kita di sini aja kali ya buat pick a card bagian yang generalnya. Ya, sekarang kita mulai yang general dulu ya. Tapi sebelum mulai yang general, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Yuk, santai aja, jangan lupa tarik nafas, hembuskan sebelum nanti kamu memilih kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan mana yang paling ketarik energinya buat kamu, kartu pertama, kedua, atau ketiga. Oke. Sudah ya. Ada King of Pentacle. Buat minggu ini kamu bisa yang dapat bisa dibilang dapat rezeki, dapat pemasukan dari orang yang kalau dibilang nggak terduga sih sebenarnya terduga ya gitu. Jadi lebih ke gini, mungkin kamu dulu pernah bantu seseorang, terus orang itu sudah berhasil, orang itu ulang tahun, orang itu lagi mau bagi-bagi rezeki, terus inget kamu gitu. Jadi untuk minggu ini intinya kamu bisa dapat pemasukan, bisa dapat rezeki dari orang yang kamu kenal tapi sebenarnya nggak kamu harapin tuh gitu. Jadi bisa yang tiba-tiba aja tuh gitu. Nah, kamu dapatkan. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Four of Swords. Kalau dibilang kamu cukup sibuk dengan pekerjaan, emang sih gitu kamu sibuk. Tapi kamu nggak usah khawatir karena apa yang kamu lakukan itu pondasinya sudah kuat. Jadi kamu nggak perlu yang nggak yakin gitu, nggak perlu yang nggak pede kalau kamu nggak bisa menyelesaikan pekerjaan yang emang dikasih ke kamu gitu. Jadi ini sesuatu hal yang ini kok gitu, yang meskipun nggak biasa atau belum sering kamu lakukan, tapi bukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kamu nggak perlu ini gitu, nggak perlu yang ngerasa panik atau bingung, aduh nanti gimana yang ngerjainnya gitu, karena kamu bisa ngehandle kerjaan ini kok, jadi nggak usah khawatir. Sementara yang pilih kartu ketiga ada The Emperor. Nah, kamu ada di posisi dimana harus bisa lebih nunjukin kalau kamu tuh bisa loh jadi leader. Kamu tuh bisa loh untuk lebih tegas lagi. Kamu tuh bisa untuk mengarahkan orang gitu. Jadi jangan terlalu pasif atau terlalu banyak diem gitu ya, nunggu perintah misalnya, atau nunggu disuruh dulu, nunggu pasangan yang inisiatif. Jadi kamu harus bisa lebih
inisiatif, lebih yang proaktif, lebih yang nunjukin tadi kalau kamu bisa ngelit, bisa ngelit orang gitu. Kamu bisa jadi pemimpin, kamu bisa ngarahin orang gitu. Jadi saatnya untuk kamu lebih menonjol gitu. Itu untuk yang general. Sekarang kita cari lagi tempat, masih banyak soalnya spot-spot bagus. Jadi yuk ikutin saya lagi untuk nanti masuk ke sesi karir sama keuangan. Yuk kita lihat. Ini ijo-ijo nih tanaman. Ijo-ijo yang tadi saya bilang. Terus ini spotnya, terus dibikin ada kipas angin di atas. Jadi biar nggak gerah. Oh, kalau yang situ tuh udah rumah-rumah penduduk. Bisa kelihatan dari sini. Terus ini sebenarnya enak nih. Jadi, lucu juga nih daunnya. Oke, ini enak nih. Buat tempat selanjutnya. Oke, sip nih. Enak buat kita mulai di sini untuk karir dan keuangan. Sekarang kita masuk ke karir dan keuangan. Untuk pick a card yang sekarang, mulai dari karir dulu ya. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang paling ketarik energinya kamu. Saya kasih waktu. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Strength. Minggu ini kamu harus bisa lebih berani unjuk gigi. Harus bisa lebih berani ngeluarin ide. Meskipun mungkin kamu ngerasanya, aduh kok kayaknya ide gue aneh nih gitu ya, atau agak nggak biasa atau nggak umum. Nggak usah khawatir gitu. Jadi minggu ini jangan bersikap adem ayem, jangan bersikap yang ayo udahlah ya terserah aja deh, ngikutin aja gitu. Nggak, saatnya kamu untuk lebih bersinar, saatnya kamu untuk lebih unjuk gigi itu tadi. Ini loh gitu, gue bisa loh gitu, gue kompeten loh gitu. Jadi minggu ini harus bisa nunjukin siapa kamu. Sementara untuk yang kartu kedua, ada The Moon. Untuk pekerjaan semua bisa kamu handle, semua bisa beres tepat waktu, semua bisa kamu hadapi dengan baik. Tapi justru karena itu kamu jadi kurang merasa tertantang. Kamu jadi kayak yang aduh gitu, kok gini aja ya kerjaan gue ya gitu. Jadi mulai ada rasa ini loh, pengen nyari-nyari atau pengen nyoba yang lain. Padahal sebenarnya apa yang kamu kerjain masih oke. Cuman itu tadi, kamu kayak merem juga udah tahu gitu. Ini di sini, ini di sini, ini di sini gitu. Jadi nggak ada tantangannya buat kamu. Justru itu yang bikin kamu jadinya agak mulai panas untuk nyari sesuatu yang baru, yang lebih menantang buat kamu. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Cuman perlu dilihat lagi. Jangan sampai kamu hanya mengikuti emosi aja, terus kamu sibuk nyari-nyari sampingan kiri kanan, justru pekerjaan yang mestinya tadi loh gitu, yang sebenarnya udah nggak ada tantangan, mestinya bisa beres tepat waktu, jadi kamu undur-undur gitu, atau jadi nggak on schedule karena kamunya sendiri males buat nyelesain gitu. Sementara yang milih kartu ketiga ada The World. Oke, jadi bisa dibilang posisimu saat ini cukup oke, kamu cukup disegani, cukup dihargai, sama kayak cukup punya banyak klien yang
memang mereka udah tahu nih gitu gimana kerjamu sama ini. Jadi untuk yang milih kartu ketiga, minggu ini aman, nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kamu bisa mendeliver segala sesuatunya dengan baik, dan kamu juga masih yang enjoy dengan apa yang kamu kerjakan. Oke, sekarang keuangan. Sama seperti tadi ya. Tarik nafas, hembuskan dulu. Oke. Silakan rasakan energinya mana yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Ada Knight of Swords. Untuk keuangan, kalau dibilang aman, sebenarnya aman. Tapi harus lebih hati-hati dengan teman yang ini teman cewek nih, sama teman yang sebenarnya kamu nggak terlalu akrab, kamu juga bisa dibilang jarang banget sebenarnya untuk komunikasi, tapi dia tiba-tiba yang menghubungi kamu gitu, nanya kabar gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma buat basa-basi, karena ujung-ujungnya dia mau pinjem duit kamu gitu. Nah, itu harus kamu ini ya, bukan berarti nggak boleh pinjem, nggak boleh minjemin gitu. Cuman kalau kamu ikhlasin sebenarnya nggak apa-apa. Tapi istilahnya gini, jangan sampai kamu udah mengiyakan, kamu niatnya bantu, tapi sebenarnya dia juga nggak penting-penting amat gitu. Dia cuman sekedar memanfaatkan kebaikanmu, terus dia yang gambling juga gitu, yang ya kalau dipinjemin syukur, enggak juga ya udah gitu. Jadi harus hati-hati nih buat yang tadi milih kartu pertama. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Hermit. Waktunya untuk bisa menyenangkan diri sendiri. Jadi kalau dibilang apakah itu berarti menghabiskan uang, ya nggak menghabiskan sih sebenarnya. Cuman memang ada dana yang kepake untuk diri sendiri gitu. Dan menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa, karena kan itu juga hasil dari kerja keras kamu gitu. Jadi kalau kamu menikmatinya buat kamu sendiri, buat kebaikan kamu gitu ya, buat treatment dirimu, ya memang perlu ini kan gitu ya, memang perlu dana gitu. Jadi gak ada salahnya, toh kamu juga nggak terlalu sering-sering amat ngelakuin itu gitu. Jadi minggu ini fokus sama dirimu, senengin dirimu, supaya kamu jadi lebih bersemangat lagi buat cari duit lagi gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Three of Pentacle. Duit aman, keluar sih gitu ya, ada yang keluar sih minggu ini, tapi semuanya masih yang terkontrol, masih yang memang harus kamu keluarkan gitu. Jadi nggak ada pengeluaran yang terlalu wow banget gitu yang bikin kamu jadi pusing kepala gitu. Jadi pengeluaran masih aman, nggak ada yang perlu kamu khawatirin. Oke, itu untuk karir dan keuangan. Sekarang masuk ke asmara. Kita cari spot lagi, mungkin di indoor karena di outdoornya masih cukup panas. Jadi kita cari indoor aja buat ngadem. Nah, sekarang masuk ke indoornya. Nah, kan adem. Kita cari. Nah, di sini nih enak nih. Oke. Ini enak nih. Adem. Oke, sekarang untuk asmara yang single dan berpasangan. Yang single dulu ya.
Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih dulu mana yang paling ketarik energinya. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Nine of Wands. Sebenarnya kalau kamu mau punya banyak kriteria buat calon pasanganmu, itu sih sah-sah aja. Tapi kamu sendiri harus bisa menyadari kekuranganmu gitu. Maksudnya gini, jangan kamu maunya banyak harus begini, tapi kamu sendiri nggak ngelihat kamu tuh gimana gitu. Karena kan nggak ada yang sempurna ya gitu. Jadi boleh, tadi balik lagi boleh punya banyak kriteria harus begini, cuman usahakan untuk lebih realistis. Jangan yang sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk jadi kriteria pasangan itu kamu masukin juga gitu. Dan kamu terlalu kaku dengan itu gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ada kenalan terus nggak sesuai dengan kriteria kamu tadi, terus kamu langsung yang nggak mau gitu, nggak mau temenan, nggak mau deketan. Nah, itu yang sebaiknya harus kamu hindari. Sementara untuk yang milik kartu kedua ada Nine of Cups. Oke. Kamu udah punya gebetan nih, kamu udah punya target istilahnya gitu. Udah punya seseorang yang menarik hatimu. Tapi sayangnya kamu masih belum berani untuk secara terus terang nunjukin kalau ini loh gitu ya, saya tuh ada perasaan loh gitu. Jadi kamu tuh baru yang temenan aja gitu, yang kalau dia ngajakin jalan kamu iyain gitu, atau kamu yang kontak duluan, tapi baru sebatas begitu gitu, baru sebatas yang ya udah temenan jalanin, tapi belum ada yang memulai, termasuk kamu juga gitu. Jadi rasamu gitu ya, perasaanmu tuh masih kamu simpen, masih kamu pendem gitu, yang ngerasa aja kalau dia juga kayaknya suka nih gitu, cuman pasti belum ada yang ngomong duluan kalau suka tadi. Jadi nggak ada salahnya kamu lebih nunjukin, lebih ekspresif, diomongin aja tapi sambil bercanda, jadi nggak dibikin serius gitu, supaya kamu juga enak ininya gitu ngomongnya. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Six of Wands. Gini, kamu tuh memang anak yang nurut dalam arti kamu cukup dekat sama orang tua. Jadi kamu tahu apa atau bagaimana sosok yang di-approve istilahnya gitu loh, yang disetujui sama orang tuamu. Jadi saat kamu berkenalan atau saat kamu dekat sama seseorang yang menurutmu, aduh ini kayaknya bapakku nggak setuju gitu atau ibuku nggak setuju, itu kamu tuh yang langsung ini gitu, langsung yang kayak ngebentengin gitu, langsung yang mendingan nggak usah deh gitu. Jadi bukan yang kamu coba dulu gitu ya kenalin, atau kamu nyoba dulu untuk ngedeketin dia sama orang tuamu, enggak. Kamu lebih memilih untuk udahlah mendingan aku sama dia temenan aja deh gitu, pasti nanti ibuku gitu. Jadi kamu udah menyimpulkan sendiri, pasti nanti ibuku nggak setuju atau pasti nanti bapakku nggak setuju gitu. Jadi jangan berspekulasi sendiri. Nggak ada salahnya kamu ajak dia untuk berkenalan sama orang tuamu, karena kan nggak kenal maka nggak sayang. Jadi coba dulu aja, jangan nyimpulin sendiri. Siapa tahu kesimpulanmu itu tadi salah gitu. Oke, itu untuk yang single. Sekarang gimana nih yang berpasangan nih? Yuk kita lihat ya. Oke. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Oke.
Kita lihat kartu pertama. Ada Nine of Swords. Gini, kalau dibilang hubunganmu sama pasangan baik-baik aja, sebenarnya baik-baik aja. Cuman karena ada campur tangan dari pihak luar, itu yang bikin jadinya nggak baik-baik aja gitu. Jadi cara mengantisipasinya adalah dengan tidak terlalu mudah bercerita atau menceritakan masalahmu dengan pasangan. Jadi jangan sampai orang luar itu ikut campur, orang luar itu sok tahu gitu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu. Jadi itu tadi, jangan biarkan pihak luar ikut campur dengan masalah yang sebenarnya juga nggak seberapa tuh masalahnya gitu loh. Jadi tadi kalau dibilang hubunganmu sama pasangan baik-baik aja, cuman karena ada orang luar yang ikut campur, yang sok tahu, itu jadi agak ada gesekan nih gitu hubunganmu sama pasangan. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Seven of Pentacles. Rezekimu sama rezeki pasangan lagi bagus, lagi yang punya tabungan yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian gunakan untuk membeli apa yang memang kalian inginkan gitu. Jadi mumpung rezeki masih bagus, sedang bagus maksudnya, ya nggak ada salahnya kamu sama pasangan tadi loh, menghargai diri sendiri, menghargai keberhasilan atau pencapaian kalian berdua dengan membeli barang yang memang kamu inginkan gitu, yang kalian inginkan gitu. Yang milih kartu ketiga juga sama, beda tipis nih sama yang kedua tadi. Kalau yang milih ketiga itu dua-duanya nih kamu sama pasangan punya keinginan untuk membeli sesuatu yang lumayan sih harganya, lumayan mahal. Tapi ya kalau emang rezekinya lagi ada, kenapa enggak gitu. Jadi jangan pelit untuk menyenangkan hati pasangan juga, jangan pelit untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi ya udah gitu, nikmatin aja berdua. Selama kalian berduanya happy, itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya juga gitu. Jadi so far sih untuk yang milih kartu ketiga, minggu ini hubunganmu sama pasangan lancar, malah bisa beli aset atau beli barang yang memang sudah lama kamu inginkan, yang sebenarnya harganya lumayan, tapi karena rezeki kalian lagi bagus ya, kenapa nggak dilakukan? Ya. Selamat ya. Oke, demikian tadi rangkaian pick a card untuk episode kali ini. Saya mau lanjutkan review makanan yang salah satu bestseller juga gitu, nachos. Atasnya tuh dagingnya banyak, terus pakai mayones juga katanya. Jadi kita review makanan ya setelah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Iya. Terima kasih. Oh iya, garpu ya. Ini mojito. Nah, uniknya di sini ada kopi, karena mojito kopi namanya juga. Jadi caranya tinggal dituangin. Nah, yang umum kan biasanya mojito aja gitu. Nah, di sini ada mojito kopi. Jadi kopinya dituangin. Campur deh ke mojito ini. Seger. Rasa asam dari mojitonya dapet, kopinya juga dapet. Nah, ini daging sama lelehan keju mozzarella. Lumayan gurih.
Gurihnya kerasa. Dagingnya juga lumayan banyak, sampai ke bawah-bawah. Irisan tomatnya juga banyak. Ada potongan rawit. Potongan rawit, daging, tomat. Demikian rangkaian Pick a Card kali ini. Buat kamu yang lagi melewati Antasari, jangan lupa lihat ke kiri. Posisinya ada di kiri jalan. Kalau ke arah mau ke tol Brigif tuh, di jalan Antasari nomor 80. Namanya juga Cafe 80. Nah, di sini ada outdoornya, ada indoornya juga, dan makanannya enak-enak. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.